Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-484 masih terkait tentang sholat Jumat. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum al-jum'ata, apabila salah seorang di antara kamu melaksanakan sholat Jumat, fal yusolli ba'daha, maka hendaklah setelahnya melaksanakan sholat arba'an sebanyak 4 rakaat. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya hadis ini adalah bahwa kalau kita melaksanakan sholat Jumat, maka setelah sholat Jumat hendaknya kita sempatkan untuk melaksanakan sholat sebanyak 4 rakaat. Sholat sunnah ba'diyal Jumat atau ba'da Jumat itu 4 rakaat. Dilaksanakannya 2 rakaat salam, lalu kemudian berdiri lagi 2 rakaat baru salam lagi. Dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, bahwa Muawiyah, sahabat Muawiyah radhiyallahu an, itu pernah mengatakan kepada dia, ada sahabat Muawiyah, salah satu sahabatnya Kanjeng Nabi, ngomong kepada sahabat lain yang namanya Sa'ib bin Yazid. Kata Sa'ib, suatu ketika sahabat Muawiyah ngomong pada saya. Apa yang diomongkan oleh Muawiyah? Idza shallaita al-jum'ata fala tasilu bi sholatin. Kata Muawiyah, bicara atau memberitahu kepada Sa'ib. Kata Muawiyah, apabila kamu idza shallaita al-jum'ata, apabila kamu melaksanakan sholat Jumat, fala tasiluha bi sholatin, maka jangan kamu lanjutkan atau tepungkan, jangan kamu lanjutkan dengan melaksanakan sholat lain. Kalau kamu telah melaksanakan sholat Jumat, maka jangan kamu sambung dengan sholat lain. Kata Muawiyah, hatta natakallama aw nakhruja, sampai kamu berbicara atau keluar. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Muawiyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona bidzalik, memerintahkan saya begitu. Jadi landasannya Muawiyah ngomong pada Sa'ib, sahabat Sa'ib, itu karena pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada dirinya. Rasulullah memerintahkan kepada dirinya untuk tidak melaksanakan hal demikian. Setelah sholat Jumat langsung sholat yang lain. Allah nusolliya sholatin bi sholatin hatta natakallama aw nakhruja, untuk tidak menyambung satu sholat dengan sholat yang lain sehingga kamu bicara atau keluar. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi cara dari hadis ini bisa memperjelas hadis yang pertama tadi. Hadis yang pertama tadi bahwa setelah sholat Jumat itu disunahkan kita melaksanakan sholat sunnah sebanyak 4 rakaat. Caranya jangan begitu salam dari sholat Jumat lalu kita langsung melaksanakan sholat itu, sholat sunnah tersebut. Tapi ya natakallam au nakhruj, ngobrol dulu atau keluar dari masjid dulu. Ngobrol itu maksudnya au natakallama itu ya duduk ngobrol biasa, bisa diisi dengan obrolan-obrolan yang lain atau diisi dengan aurat, wirid-wirid. Jadi setelah assalamualaikum biasanya kalau Jumat baca Fatihah dulu kan ya 7 kali, kemudian baca surat Al-Ikhlas 7 kali, surat Al-Falaq 7 kali, surat An-Nas 7 kali. Jangan kemudian setelah salam kita langsung melaksanakan sholat sunnah.
Nah, tapi kita isi dengan pembicaraan yang lain, baik itu isinya ya pembicara ngobrol atau yang bisa menandakan bahwa sholat tersebut bukan bagian dari sholat yang sebelumnya. Yang penting itu, kalau ngomong misalnya ngobrol-ngobrol kan berarti itu menandakan bahwa sholatnya sudah terpisah, mufasil, sudah terputus yang lain itu, yang pertama itu. Nah ini pentingnya di situ, agar tidak dianggap bahwa sholat yang kedua itu menjadi bagian dari sholat yang pertama atau sholat Jumat. Itu kata Muawiyah radhiyallahu anhu. Disunahkan bagi kita untuk melaksanakan sholat ba'dal Jumat itu dilaksanakannya fi baitih atau di rumahnya. Jadi setelah sholat Jumat, lalu kemudian kita wirid-wirid, kita keluar baru kita melaksanakan sholat sunnah. Nah sholat sunnahnya itu malah disunahkannya kita laksanakan tidak di dalam masjid, tapi dilaksanakan di rumah kita. Setelah nyampe di rumah baru kemudian kita melaksanakan sholat sunnah ba'dal Jumat. Hadis selanjutnya, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ightasala thumma ata al-jum'ata fa shalla ma qaddara lahu thumma ansita hatta yafrugha al-imama min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'at al-ukhra wa fadlu thalathati ayyamin rawahu Muslimun. Hadis berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan qala Rasulullah bersabda, man ightasala thumma ata al-jum'ata fa shalla ma qaddara lahu. Barang siapa yang mandi lalu kemudian datang ke masjid, fa shalla ma qaddara lahu, kemudian dia melaksanakan sholat semampunya, mampu 2 rakaat ya 2 rakaat, 4 rakaat ya 4 rakaat, mau 8 rakaat ya 8 rakaat. Summa ansita, kemudian dia diam dan mendengarkan hatta yafrugha al-imam min khutbatihi, sampai imam selesai khutbah. Summa yusolli ma'ahu, kemudian dia sholat bersama dengan imam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'at al-ukhra, maka dosanya di antara Jumat itu dengan Jumat yang lainnya itu akan diampuni. Wa fadlu salatati ayyam, dan lebih 3 hari. Artinya satu Jumat, dari Jumat ke Jumat ditambah dengan 3 hari. Dosanya akan diampuni semua. Itu bagi orang yang melaksanakan mandi sholat Jumat, kemudian datang ke masjid, melaksanakan sholat sunnah di masjid, mendengarkan imam khutbah sampai selesai, lalu melaksanakan sholat Jumat bersama dengan imam, maka dia akan mendapatkan balasan, dosanya akan diampuni dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Dan ada lebihannya, bukan hanya dari Jumat ke Jumat, tapi ditambah dengan 3 hari. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kenapa Jumat itu dibanding dengan hari-hari yang lain sangat berbeda? Sebenarnya sama aja, tapi bobotnya itu kadang-kadang lebih. Itu karena Allah menciptakan langit itu di hari Kamis dan Jumat. Maka urusan langit, berarti urusan langit, kita urusan ibadah, urusan taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Gusti Allah, didongani Gusti Allah ya malam Jumat. Banyak masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Gusti Allah. Ana sing yasinan bareng, ana sing tahlilan bareng, kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah kegiatan spiritual, dan itu dilaksanakan kebanyakannya hari Jumat. Kenapa begitu? Karena hari Jumat memang urusannya ketika langit diciptakan pada hari Jumat, maka sangat erat kaitannya dengan itu. Dan dari Abi Hurairah juga radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ati, menyebut hari Jumat. Hari Jumat, faqala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun.
wa huwa qa'imun yusolli yas'alullaha azza wa jal syai'an illa a'tahu iyyahu. Hari Jumat, kata Rasulullah, itu di dalamnya ada waktu yang ketika seseorang hamba melaksanakan sholat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti akan diijabah oleh Allah. Itu kehebatannya hari Jumat. Hari Jumat itu sepanjang hari Jumat ada satu waktu, kata Kanjeng Nabi, ada satu waktu yang ketika kita mau melaksanakan, ketika kita melaksanakan sholat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti apa yang kita minta diijabah oleh Gusti Allah. Wa asyara biyadihi yuqalliluha, dan Kanjeng Nabi mengisyaratkan bahwa waktunya sebentar. Dengan tangannya mengatakan bahwa waktunya itu yuqalliluha, sangat sebentar. Makanya banyak orang di hari Jumat itu termotivasi untuk membaca sepanjang hari Jumat itu, ya udah isinya takarrub semua. Mulai tank misalnya, tank masuk hari Jumat diisi ibadah terus sampai lepasnya hari Jumat. Para ulama mengartikan waktunya kapan itu macam-macam, banyak intinya. Ada jam segini terus dan seterusnya. Pada intinya hadis ini menjelaskan tentang fadilah hari Jumat, keutamaan hari Jumat. Hadis berikutnya, wan Abi Burdah an Abihi radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abi Burdah, dari bapaknya radhiyallahu anhu, dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma baina ayyajlisa al-imamu ila an tuqdi as-salatu." Rawahu Muslimun. Nah, ini hadis menjelaskan tentang waktu kapan itu yang istijabah itu. Kata Kanjeng Nabi, "Ya ma baina ayyajlisa al-imamu ila antak dia as-sholatu." Waktunya adalah ketika imam duduk sampai dia melaksanakan sholat. Jadi ketika Jumat, ketika ini ada yang mengartikan bahwa ketika imam sedang duduk bainal khutbatain. Jadi ada imam sedang khutbah, lalu setelah selesai khutbah yang pertama, imam duduk dulu kan. Duduk dulu di antara dua khutbah. Nah, waktunya di situ. Kalau dalam hadis itu, waktu istijabah itu adalah waktu ketika imam sedang duduk, maka disitulah waktu ketika kita akan meminta pasti diijabah oleh Gusti Allah. Lalu ketika imamnya khotibnya lagi duduk di antara dua khutbah, maka minta kepada Gusti Allah. Biasanya dipandu oleh muadzinnya dengan pembacaan sholawat, ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu memandu kita berdoa untuk mendoakan sholawat kepada Kanjeng Nabi supaya kita mendapat limpahan berkah atau syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warajjaha ad-Daruqutni annahu min qauli Abi Burdah. Kalau ad-Daruqutni mengartikan bahwa hadis tadi yang diriwayatkan oleh Abu Burdah, tafsirannya Abu Burdah saja itu. Ini sih tafsirannya atau pemahaman yang ditangkap oleh Abu Burdah saja dari apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Jadi bukan omongnya Kanjeng Nabi, tapi omongannya Abi Burdah menurut ad-Daruqutni. Warajjaha annahu min qauli Abi Burdah. Wa fi hadits Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu inda Ibnu Majah. Hadis dalam riwayatnya hadis Abdullah bin Salam yang dimiliki oleh Ibnu Majah, wa an Jabir radhiyallahu anhu, dan dari Jabir radhiyallahu anhu inda Abi Dawud, yang dikoleksi oleh Imam Abi Dawud dan An-Nasa'i, annaha ma baina sholatil asri wa ghurubis syamsi, bahwa waktu istijabah itu waktunya adalah di antara sholat asar dan sholat maghrib. Wa qad ikhtalafa fiha ala aktsari min 40 qaulan amlaituha fi syarhil Bukhari. Para ulama berbeda pendapat, lebih dari 40 pendapat
yang sudah dijelaskan di dalam kitab syarah Imam Sahih Bukhari. Jadi wa fi hadis Abdullah bin Salam, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Hadis ini dikoleksi oleh Ibnu Majah, dimiliki oleh Ibnu Majah. Ibnu Majah dapat hadis dari Abdullah bin Salam, salah satu sahabat. Kemudian juga ada hadis dari Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu anhu, yang dikoleksi hadisnya oleh Abu Dawud dan An-Nasai. Imam Abu Dawud dan Imam Nasai juga mengkoleksi hadis dia dapatkan dari Jabir. Isinya apa? Isinya sama saja. Isinya annaha ma baina sholatil asri wa ghurubis syamsi, bahwa waktu yang istijabah tadi antara sholat asar dan sholat maghrib. Tapi pendapatnya Abi Burdah, dari sahabat Abi Burdah, itu di antara duduknya imam sampai dia melaksanakan sholat Jumat. Itu kalau versinya Abi Burdah. Kalau versinya yang lain tadi baiknya sholatul asri dan sholat maghrib. Kesimpulannya menurut wa qad ikhtalafa fiha ala aktsari min arba'in qaulan. Tapi ketika kita ditelisik lebih banyak lagi pendapat-pendapat tersebut, itu ternyata ada 40 lebih pendapat. Ada 40 lebih pendapat terkait dengan waktu. Ada yang mengatakan ba'da subuh, ada yang mengatakan tadi seperti yang awal saya katakan, setelah sholat Jumat membaca Fatihah, membaca Al-Ikhlas, membaca itu tempatnya di situ. Ada lagi ulama yang menyatakan di antara sholat maghrib dengan sholat isya dan seterusnya. Ada di waktu malam atau waktu sholat tahajud, jam-jam tahajud, itu di antara waktu-waktu yang istijabah. Ada pendapat ulama-ulama yang berbeda. Wan Jabir qala madad as-sunnatu wallahu a'lam bishawab. Cekap ya. Suratul Ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.